ini dia contohnya kalau nggak pakai softbox. Cahayanya tuh keras banget ke muka dan silau gitu. Nah, sedangkan kalau pakai softbox begini contohnya. Halo semuanya. Hari ini adalah hari yang ke berapa ya kita di rumah ya? Kayaknya pokoknya udah hampir 2 mingguan kali ya. Nah sekarang ini gue sama Ripka lagi mau ke mall untuk belanja buah-buahan atau apalah ya, ke mall sama ada keperluan sedikit. Nah untuk ngisi kegiatan selama di rumah karena apa namanya, biar ada kerjaan aja, gue pengen bikin DIY untuk softbox continuous light buat video. Jadi bikin sendiri dari bahan-bahannya apa aja, nanti gue akan belanja juga ke Gramedia. Jadi kan gue memang belum punya softbox yang proper selain umbrella. Nah ini gue mau bikin buat continuous light LED yang nantinya akan gue pakai buat fotoin produk-produk barunya Ripka gitu. Oke, jadi kita akan beli yang ini dua lembar. Harganya 39.000 satu. Oke, itu kita barusan udah selesai beli infraboard aja di Gramedia karena bahan-bahan lainnya udah ada di rumah. Jadi habis ini sekarang kita mau ke food hall dulu beli sayuran dan lain-lain. Kalau udah kita lanjut langsung mulai tutorialnya ya. Ciao. Ya, sekarang kita udah balik lagi ke rumah. Kita mau lanjut bikin lagi. Nah ini bahan-bahan yang udah gue siapin di rumah ada diantaranya adalah penggaris. Ini penggaris gue ada 2 macam, ada yang 30 cm, ada yang ini berapa ya? 60 cm. Ya ini 60 cm yang ini. Lalu ada glue gun. Beserta isinya gue cuma punya satu. Terus ada spidol buat nandain. Lalu ada cutter, ada gunting, dan yang terakhir itu ada kain. Nah kain inilah yang nantinya berfungsi untuk ngediffuse cahaya atau menyaring cahaya dari lampu LED supaya lebih halus ke produknya. Nah ini gue pakainya sebenarnya kain biasa. Kenapa gue pakai kain biasa? Karena kemarin sebenarnya di Gramedia itu gue harusnya beli kertas kalkir atau kertas kertas roti mungkin ya, tapi lupa. Dan kebetulan nih nyokap punya kain sisa yang akhirnya gue minta untuk dibikinin ukuran. Nanti gue akan bikin 60 x 60 cm ini kainnya. Oke, kalau begitu kita bikin rangkanya dulu, kita mulai ya. Ada satu bahan lagi yang lupa, yaitu aluminium foil. Oke, kita ukur dulu lampunya itu kira-kira lebarnya 16 cm. Berarti kita akan bikin 16 cm. Oke. Karena kertasnya karena lembaran ini kurang dari 1 meter, hanya ukuran 1 meter, berarti kita harus usahain satu lembar ini hanya buat 2, berarti nggak boleh lebih dari 50. Berarti kedalamannya hanya 45 saja ya. Lalu ininya kita bikin, karena kita mau bikin 60 x 60, ini kita bikin 60 cm dengan 30 cm sumbu tengahnya. Sudah jadi. Lalu tinggal kita sambungin ujungnya ke bawah.
Selanjutnya kita udah punya rangka dan ukurannya, kita tinggal potong. Potong yang gampang dari yang pendek dulu. Oke, sekarang sebelum potong pastiin ujung dari cutter ini ujungnya tajam. Jadi karena ini kurang, akan gue patahin supaya dapat bagian yang baru. Oke, ya cukuplah. Mari kita potong. Yes, jadi kita udah punya ini satu pola. Satu pola ini untuk pola berikutnya, tiga sisi lagi kita nggak perlu ukur-ukur lagi, tinggal kita cetak dari sini aja. Nah, sekarang kita sudah punya 4 lembar tuh, 4. Coba kita ukur kira-kira apakah sama ya. Kurang lebih sih sama lah, beda-beda sekian mili. Nggak apa-apa ya. Ya udah, selanjutnya kita itu akan merekatkan bagian-bagian ini dari sini terus ke sini. Nah, nanti kita akan nempelnya itu pakai di glue gun ini. Nah, kalau kita lagi nempel dua sisi, ini kan dia akan bentrok di sini nih, di bagian ini dia akan bentrok. Jadi kita lipat dulu di bagian sininya. Contohnya seperti ini. Kita bikin kayak lipatan gitu, di kayak gini nih. Oke. Berlaku untuk semuanya ya. Sebelum kita nempelin antar sisi, kita akan nempelin aluminium foilnya dulu di sini ya. Yuk, kita buka dulu aluminium foilnya. Ini gimana bukanya? Aluminium foil inilah nanti akan fungsinya sebagai pemantul si cahaya lampu LED supaya lebih merata. Nah, terus sebelah lagi. Untuk nemelin si aluminium foil ini nggak ada aturannya mau arahnya kemana, yang penting dia rata aja, semuanya kena ke bagian. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang nanya ini modalnya berapa sih buat bikin ini, nanti di akhir video ini akan gua kasih tahu budgetnya berapa aja ya untuk bahan-bahannya. Jadi nonton terus. Untuk step selanjutnya adalah kita kan udah punya nih 4 sisinya udah dikasih aluminium foil. Sekarang kita mau tempelin ini jadi satu dengan si glue gun ini. Sebelum kita pakai glue gun, gue lupa, ini kita bagian luarnya kita lakban dulu aja supaya dia nggak geser-geser. Oh iya, jangan lupa pas nempel antar sisi itu jangan rapat banget, jadi mesti agak dikasih jeda sedikit supaya dia ada engselnya buat masuk. Nah, ini udah jadi, tinggal kita tempel satu sisi lagi. Sama caranya juga pakai lakban. Sebenarnya lakban ini hanya pegangan awal aja sih, supaya dia tetap nempel satu sama lain sisinya. Jadi kita gampang ngelem tembaknya.
kita akan mulai untuk nge-glue dari bagian luar. Jadi ini kita per satu sisi ngelemnya, nunggu ini kering dulu baru kita lanjut ke sisi yang lain. Dan ini agak berantakan karena lemnya itu dulunya bekas apa ya, bukan bekas lem sih, makanya ini warnanya ada campuran pinknya. Dulu bekas seal gitu. Nah ini kita tunggu, pegangin aja sampai kering. Ini 4 sisi kita sudah perkuat dengan lem tembak. Nah dari bagian luar. Tapi kalau misalkan memang ngerasa kurang kokoh atau kurang gimana, silahkan ditambahkan di bagian dalamnya juga, mau dilem boleh ya. Ya, kemarin gue sempat kehabisan isi lemnya, jadi baru lanjut lagi videonya setelah gue beli di material. Sekarang kita mau lanjut ngelem bagian dalamnya. Nah, sambil menunggu bagian dalamnya lemnya itu kering, sekarang gue mau rapi-rapihin nih kan. Kalau bisa dilihat gue ngelemnya kemarin nggak terlalu rapi karena di si lem tembaknya sendiri juga ada mampet-mampet, makanya beleberan kemana-mana. Nah ini gue pakai lem ini lakban yang biasanya buat orang apa ya, laminating ya, laminating. Nah ini gue mau tutup supaya rapi. Barusan istri gue nanya kenapa mesti pakai Impraboard. Nih Impraboard kan namanya ya, kenapa harus pakai ini, bisa nggak sih pakai yang lain? Oh bisa banget, bisa pakai kardus bekas. Tapi karena gue nggak punya kardus bekas, jadi gue pakai Impraboard ini gitu. Mesti warna hitam nggak? Nggak mesti warna hitam, karena yang terpenting adalah bagian dalamnya ini harus pakai aluminium foil atau sesuatu yang memantulkan cahaya. Nah bagian berikutnya adalah menempelkan si kain ini ke si softbox ini. Nah, gue akan pakai cara yang bisa dibilang kurang bagus karena gue akan menempelkan ini ke sini dengan menggunakan lem tembak. Sebenarnya kalau misalkan emang mau rapi dan mau bisa dicopot-copot, pakailah velcro. Nah, cuman karena gue nggak punya velcro, mesti nunggu lagi untuk beli, jadi gue pakai lem tembak aja. Nah ini lem tembaknya mungkin nggak usah sepanjang itu ya, jadi mungkin di ujung sini, terus di tengah-tengah, duduk di tengah-tengah 2, sama di ujung juga sini 1 lagi. Hop. Ya, udah. Setelah itu mesti cepet-cepet ditempel. Nah ini hati-hati nih karena panas, jadi gue bisa pakai gunting atau sejenisnya ya. Jadi kita nempelnya 2 sudut berlawanan dulu ya, baru nih samping-sampingnya kita tempel. Nah sekarang ini udah jadi, udah nempel dengan bagus semuanya ya. Ini juga udah oke semuanya. Sekarang mari kita coba pasang ini di lampu. Ini udah ada lampunya. Sekarang kita tinggal pasang.
Yeay. Ya jadi beginilah kira-kira hasilnya. Ini redup, terus makin terang tuh. Ini paling terang. Nah ini dia contohnya kalau nggak pakai softbox. Cahayanya tuh keras banget ke muka dan silau gitu. Nah sedangkan kalau pakai softbox begini contohnya. Nah jadi ini adalah contoh kalau kita pakai softbox. Lebih halus kan warnanya. Bukan warnanya ya, terangnya tuh lebih halus, lebih rata. Sengaja gue cuma bikin satu karena emang punya lampunya cuma satu, dan gue suka yang side light atau one light gitu, jadi ininya agak-agak gelap. Itu gue suka lighting yang kayak gitu. Oke, tapi kalau lo memang punya budget lebih dan emang lo punya lampu lebih dari satu, bisa pakai beberapa lampu. Kadang ada juga yang dari top light, ada juga yang kanan kiri. Nah ini kalau di belakang ini gue pakai lampu tambahan hanya buat ambience saja sih, biar kayak youtuber zaman now gitu. Nah sesuai janji gue tadi di tengah-tengah video, gue akan kasih tahu berapa sih modal gue bikin softbox ini. Softbox ini yang paling ketahuan adalah harga infraboardnya. Satu infraboard, satu lembarnya itu harganya sekitar 30 ribuan, nggak sampai 40 ribu. Jadi gue butuh dua, jadi kira-kira hampir 80 ribu dua infraboard. Lalu kain atau buat diffuse-nya itu gue pakai yang ada di rumah, kain-kain sisa. Dan kalau lem tembak itu, satu isian lem tembak itu harganya sekitar 5 ribuan, atau kalau di marketplace kayaknya nggak sampai 5 ribu satu batang. Nah itu paling nggak lo butuh dua minimal banget. Kalau lo mau spare ya 3. Nah itu gue pakainya lem lilin yang ukuran besar. Kalau yang kecil mungkin bisa butuh berapa ya, 5 mungkin atau 6. Nah terus selanjutnya kayak lakban, gunting, cutter itu emang udah ada di rumah, jadi gue pakai aja yang ada di rumah. Dan aluminium foil, gue hampir lupa, aluminium foil itu 15.000 satu roll. Ukurannya lebarnya 30 cm, panjangnya 5 meter kalau nggak salah. Nah itu cuma 15.000, gue beli di toko-toko plastik biasa lah di pinggir jalan gitu. Nah untuk light stand juga gue sebenarnya udah lama banget light stand. Jadi lo bisa pakai light stand, lo bisa pakai tripod, lo bisa pakai macam-macam apa aja gitu. Jadi pergunakan barang-barang yang lo punya semaksimal mungkin biar lo nggak usah keluar uang lebih banyak. Apalagi ya, kayaknya segitu dulu dari gue untuk tutorial yang kali ini. Selanjutnya gue berencana untuk bikin setup buat vlog di rumah, tapi barang-barangnya belum pada datang. Nanti setelah datang gue akan bikin videonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga menginspirasi dan semoga tetap bisa berkarya di rumah. Tunggu video-video gue selanjutnya. Dan seperti biasa, always be grateful for what you have. Ciao!